7 cara ekstrim kumpulkan tabungan dana darurat 1 juta pertama untuk ibu rumah tangga pemula. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Apa kabar nih saldo rekeningnya? Masih ada napasnya? Atau sudah megap-megap kayak ikan di daratan? Karena harga beras sama BBM lagi hobi banget, balapan naik. Jujur ya Bu, saya saja kalau ke pasar rasanya pengen pakai kacamata hitam biar nggak silau lihat harga cabai yang makin pedas mengalahkan omongan tetangga sebelah. Berdasarkan artikel keuangan keluarga tahun 2026, ternyata memiliki dana darurat minimal 1 juta pertama itu adalah nyawa kedua buat kita, para ibu rumah tangga, supaya nggak jantungan kalau tiba-tiba mesin cuci mogok atau anak minta uang sumbangan sekolah mendadak. Video kali ini bakal spesial banget karena saya mau bongkar 7 cara ekstrem kumpulkan 1 juta pertama buat dana darurat kita. Meskipun kondisi ekonomi lagi agak kurang ramah sama dompet mama, cara nomor 1, ibu-ibu harus berani melakukan puasa jajan kopi kekinian atau boba selama sebulan penuh demi masa depan yang lebih tenang. Bayangkan saja, kalau sehari kita jajan 20.000 dikali 30 hari, itu sudah 600.000 sendiri loh Bu. Padahal itu cuma air gula yang bikin timbangan makin ke kanan. Mending uangnya kita amankan ke dalam celengan ayam yang gak ada lubangnya. Supaya kita nggak gatal pengen congkel pas ada tukang bakso lewat depan rumah. Ingat ya Bu, rasa haus itu sementara, tapi saldo dana darurat yang gendut itu bikin hati tenang selamanya. Lanjut ke nomor 2, ini agak ekstrem tapi ampuh yaitu stop dulu scroll aplikasi belanja daring yang isinya diskon jebakan Batman setiap tanggal kembar. Kita sering banget merasa butuh, padahal cuma lapar mata. Lihat daster harga 30 ribuan, yang akhirnya cuma numpuk di lemari dan gak pernah dipakai karena warnanya terlalu silau. Coba deh hapus aplikasinya selama sebulan. Atau minimal matikan notifikasinya supaya telinga kita nggak berdenging tiap dengar suara paket dari depan pagar. Uang yang tadinya buat beli perintilan nggak jelas itu bisa langsung ibu pindahkan ke tabungan dana darurat. Sebelum setan belanja membisikkan rayuan mautnya lagi. Nomor 3, mari kita bongkar harta karun tersembunyi di gudang atau pojok rumah yang isinya barang-barang tidak terpakai lalu dijual pre-loved. Pasti ada kan Bu mainan anak yang sudah nggak dilirik atau kado pernikahan 10 tahun lalu yang masih dibungkus rapi, tapi nggak pernah ibu pakai sama sekali. Daripada jadi sarang laba-laba dan bikin rumah sumpek, mending difoto lalu diposting ke grup media sosial atau status WhatsApp supaya berubah jadi lembaran rupiah yang nyata. 1 juta pertama itu bakal terasa lebih cepat terkumpul kalau kita mau merelakan barang-barang yang sebenarnya cuma menuhin tempat dan bikin capek pas bersih-bersih rumah. Cara nomor 4 adalah menerapkan metode menu masakan hemat tanpa daging selama 2 minggu dalam sebulan yang fokus pada protein nabati yang murah meriah. Ibu tidak perlu takut kurang gizi, karena tempe dan tahu itu pahlawan kesiangan yang harganya masih masuk akal dibanding daging sapi yang harganya sudah setinggi langit. Selisih uang belanja harian yang biasanya langsung habis untuk membeli daging atau ayam, sebenarnya masih bisa diatur ulang dengan lebih bijak. Dari selisih tersebut, ibu dapat mulai menyisihkan minimal Rp10.000 setiap hari untuk dimasukkan ke dalam pos dana darurat keluarga. Meskipun terlihat kecil, kebiasaan sederhana ini jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Anggap saja langkah ini sebagai bagian dari program detoks kesehatan Bogi keluarga, di mana kita mulai mengurangi konsumsi yang tidak selalu wajib sekaligus membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Di satu sisi,
tubuh jadi lebih ringan karena pola makan lebih terkontrol, dan di sisi lain, kondisi keuangan keluarga juga ikut terselamatkan dari tekanan akibat kenaikan harga BBM dan sembako yang terus terjadi. Dengan cara ini, ibu tidak hanya berhemat, tetapi juga sedang membangun perlindungan finansial yang kuat untuk menghadapi situasi darurat di masa depan. Nomor 5. Ibu-ibu harus berani bilang tidak pada ajakan nongkrong cantik atau arisan yang cuma jadi ajang pamer perhiasan baru. Kadang kita ikut arisan bukan karena butuh uangnya, tapi karena takut dibilang sombong atau nggak gaul sama circle lingkungan sekitar rumah. Padahal, biaya transportasi dan makan di tempat arisan itu, kalau ditotal bisa buat beli beras 1 karung untuk jatah makan keluarga seminggu penuh. Gak apa-apa kok dibilang lagi sibuk atau lagi absen dulu. Yang penting dana darurat 1 juta kita aman, terkendali daripada gaya selangit, tapi cicilan panci belum lunas. Lanjut ke nomor 6. Lakukan audit tagihan listrik dan air secara ketat, kayak lagi jadi petugas listrik amatiran di rumah sendiri. Matikan lampu yang nggak perlu, dan cabut semua kabel charger yang masih nempel. Padahal, HP sudah penuh. Karena itu menyedot pulsa listrik secara diam-diam. Ibu juga bisa mulai mencuci baju secara manual. Kalau cucian cuma sedikit, daripada harus nyalain mesin cuci yang boros listrik dan air tiap hari. Uang receh hasil penghematan tagihan bulanan ini, kalau dikumpulkan konsisten, bisa banget nambahin saldo tabungan darurat kita tanpa kita sadari. Nomor yang ke-7 adalah, ini yang paling ekstrem, yaitu ambil pekerjaan sampingan receh yang bisa dikerjakan dari rumah, seperti jadi dropshipper atau jasa setrika baju tetangga. Jangan malu ya Bu, karena mencari uang halal itu jauh lebih mulia daripada pusing 7 keliling nungguin jatah bulanan dari suami yang sudah pas-pasan. Uang hasil keringat sendiri dari jasa recehan ini jangan dipakai buat beli bakso, tapi 100% harus masuk ke rekening dana darurat 1 juta pertama kita. Dengan begini, maka ibu punya rasa percaya diri lebih karena punya pegangan uang sendiri yang bisa diandalkan saat kondisi benar-benar terjepit. Terima kasih ya ibu-ibu, sudah mau dengerin curhatan dan tips ekstrim dari saya hari ini. Semoga 1 juta pertamanya cepat terkumpul dalam waktu singkat. Kalau ibu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain, supaya kita semua bisa sukses. Punya dana darurat bareng-bareng. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai terlalu stres mikirin uang sampai lupa bahagia ya Bu. Karena senyum ibu adalah energi buat seisi rumah. Selamat berjuang mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dan salam sukses buat semua ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia. Demikian dulu, dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan, serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.